Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada kami, supaya kami juga boleh belajar bagaimana berstrategi di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat Nehemia pasal 1 sampai 6 ya, membangun kota dengan berstrategi. Tolong di-share screen kan ya. Oke, pertama kita melihat Nehemia 1 dan 2 yaitu doa dan tindakan. Ingat ya, Tuhan selalu mau kita melakukan secara paradoks ya. Jadi kita tidak bisa hanya berdoa, tetapi tentu saja berdoa dengan melakukan tindakan. Nah, saya bacakan 3 ayat pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku di Purisusan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, saudara, Nehemia itu melayani 13 tahun setelah Esra. Jadi kira-kira tahun 445 sebelum Masehi, pada zaman Raja Artasastanya, Raja Persia. Nah, Nehemia sendiri berarti adalah Tuhan menghibur, ya. Dan kita bisa melihat bahwa dia itu adalah seorang juru minum. Kalau kita melihat pasal 1 bagian 11 ayat 11 bagian terakhir, ketika itu aku ini juru minuman raja. Kita tahu juru minuman raja berarti adalah orang yang sangat dipercaya raja. Ya, karena kalau tidak mau meracuni raja akan begitu mudahnya. Dan ini berarti dia mendapatkan jabatan yang sangat tinggi, tapi dia adalah pemimpin yang menaruh perhatian kepada umat Allah walaupun dia itu ada jauh di Yerusalem. Next, kita melihat dengan doa dengan visi yang jelas ya. Ketika dia mendengar tembok Yerusalem dihancurkan, maka dia kemudian menjadi sangat sedih. Ingat zaman kuno, saudara ya, Bapak Ibu, kota-kota itu biasanya ada temboknya dan ada pintunya. Kenapa perlu begitu? Karena kan bisa diserang oleh orang-orang dari luar ya. Karena itu adalah sangat penting kalau malam hari kota itu ditutup pintu gerbangnya. Kalau kita nonton film-film kerajaan ya, kerajaan kuno seperti kerajaan Chinese, kerajaan Korea pun juga kan kota-kotanya juga seperti itu. Nah, kemudian kita melihat doa dengan visi yang jelas dan dia memulai dengan pengakuan dosa. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Nehemia itu selalu berdoa loh. Ada 9 doa yang dicatat. Nah, sedangkan ayat 4 sampai 7 di sini doanya adalah berisi doa pengakuan dosa. Tetapi kemudian baru dilanjutkan dengan permohonan pertolongan. Menarik bahwa dia mengatakan ya ayat 8, ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali. Jadi Nehemia mengingatkan ya atau berdoa dan dia tahu bahwa apa yang dia minta adalah berdasarkan firman Allah. Dan ini sangat penting Bapak Ibu ya. Ketika kita meminta sesuatu seharusnya berdasarkan apa yang Tuhan janjikan, berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia kemudian juga mengingat akan perbuatan Tuhan, ayat 10, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Dan tentu saja ini tujuannya juga Tuhan kemudian berbelas kasihan kepada umatnya, karena ini adalah umat Tuhan. Tapi yang saya suka adalah 2 hal terakhir Bapak Ibu, ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini.
Dia meminta supaya dia bisa berhasil, dan ini tidak mudah Bapak Ibu ya, meminta waktu berbulan-bulan ya, kita tidak tahu berapa lama dia pergi, tapi saya rasa ya cukup lama. Membangun tembok memang cukup cepat, 52 hari. Tapi kan perjalanan itu aja pulang pergi bisa berbulan-bulan ya, sehingga kita bisa bayangkan pasti dia minta untuk pergi berbulan-bulan, dan itu tidak mudah, sehingga kita bisa melihat dia meminta hal-hal besar. Tetapi dia sangat mengerti rencana Tuhan, ya, karena dia kemudian memakai dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Yang dimaksud dengan orang ini siapa? Kan raja. Tetapi Yeremia kenapa tidak mengatakan memakai kata raja, memakai kata orang ini? Karena Nehemia mengerti sekali, walaupun ya Raja Artasasta pada saat itu adalah orang yang paling berkuasa di dunia, tetapi di hadapan Tuhan dia hanyalah seorang manusia saja. Next. Kemudian kita masuk kepada pasal 2, tindakan yang nyata ya dalam kedaulatan Tuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi adalah akhirnya Nehemia berdoa, sudah berdoa sekitar 4 bulan. Karena kemudian dikatakan di pasal 2 ayat 1, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintah Raja Artasasta ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur ya. Jadi sudah 4 bulan. Nah, banyak dari kita mungkin tidak sadar ya Bapak Ibu, bahwa apa yang diminta Nehemia sebenarnya adalah sesuatu yang sangat sensitif. Karena apa? Karena pada zaman Esra, ya kelihatannya pada zaman Esra atau setidak-tidaknya di dalam surat yang Esra tuliskan, di dalam pasal 4, maka Esra sebenarnya menceritakan bagaimana musuh membuat Yerusalem yang sedang berlangsung, kemudian dihentikan, dan yang menghentikan adalah Raja Artasasta ini. Karena itu kalau saya bacakan Esra 4 ayat 11, inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta. Dan di ayat 21, Raja itu kemudian menuliskan, oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Bapak Ibu bayangkan ya, raja yang menghentikan perintah untuk membangun tembok, dan sekarang Nehemia perlu berseru kepada raja ini memberikan dia izin untuk membangun tembok. Dan saya percaya bahwa Nehemia yang sudah merencanakan untuk bertindak hari ini, tadi kita sudah lihat di ayat 11, sengaja menunjukkan muka sedih supaya ditanya oleh raja. Karena memang di hadapan raja ternyata Bapak Ibu tidak boleh menunjukkan muka sedih. Sengaja Tuhan Nehemia menunjukkan muka sedih, dan dia adalah juru minum. Raja pasti cukup mengenal dia, dan ternyata betul strateginya. Maka kemudian raja bertanya kepada dia ya. Ayat 2, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit. Next. Nah, kemudian kita melihat tindakan yang berani. Nah, kita tidak tahu kapan Nehemia berjanji kembali, tidak diberitakan, tapi pastinya bukan 12 tahun ya. Karena di dalam pasal 13 ayat 6 kemudian dikatakan bahwa dia itu kembali. Ayat 6, ketika peristiwa itu terjadi aku tidak ada di Yerusalem karena pada tahun ke-32 pemerintahan Raja Artasasta Raja Babel aku pergi menghadap raja. Padahal sekarang adalah tahun ke-20. Jadi kemungkinan sekali Nehemia itu nanti setelah dia kembali, dia kemudian pergi lagi ke Yerusalem menjadi bupati. Tapi yang saya maksudkan peristiwa besar adalah ini Bapak Ibu, pasal 2 ayat 7 dan 8. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Jadi meminta surat, dan bukan satu Bapak Ibu ya, surat-surat untuk bupati-bupati. Bayangkan ya, kan pasti cukup banyak bupati-bupati tuh sepanjang perjalanan dari Efrat ke Kanaan, ke Yerusalem itu adalah perjalanan yang panjang. Kira-kira mungkin memakan waktu 1 bulanan, dan dia meminta raja memberikan surat. Supaya apa? Supaya tentu saja dia tidak diganggu, dan mungkin kalau dia membutuhkan apa, bupati-bupati tersebut juga akan memberikan. Tapi bukan itu saja, menarik ayat 8.
Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi bukan hanya surat untuk supaya dia bisa ya pergi dengan mudah, tetapi juga meminta supaya ada surat kepada Asaf supaya Nehemia diberikan bahan-bahan untuk pembangunan. Mungkin kalau kita bilang ya, udah dikasih hati minta jantung ya. Tapi kenapa Nehemia melakukan seperti itu? Pasti yang dilakukan Nehemia itu adalah sesuatu yang positif. Menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk membangun ya bait Allah, membangun tembok Yerusalem dan juga ternyata untuk rumahnya juga. Dan Nehemia percaya kalau Tuhan memang berkenan dengan apa yang dia lakukan, maka tentu saja apa yang diperlukan akan Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tindakan yang berani karena dia sangat beriman bahwa apa yang dia lakukan adalah Tuhan yang menghendakinya. Ya, nah next kemudian kita melihat tindakan yang cerdik. Bapak Ibu hati-hati ya menjalankan visi Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Kita tahu bahwa tokoh-tokoh Alkitab sering sekali menghadapi tantangan. Dan karena itu kalau kita baca di dalam pasal 2 ayat 11 sampai 16, Nehemia sudah sampai ke Yerusalem. Dia kemudian secara rahasia ya pergi untuk meneliti bagaimana keadaan tembok. Karena itu kita melihat misalnya pasal 2 ayat 11, maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku, juga tak ada tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Jadi malam hari dengan beberapa orang yang dia percaya, dia mau melihat apa yang terjadi. Kita tahu ya Bapak Ibu, kalau pejabat datang ya apalagi pejabat tinggi, maka pejabat lokal itu sering sekali sebenarnya mengkamuflase ya. Jadi membuat semuanya kelihatan jauh lebih baik, sedangkan Nehemia perlu keadaan yang persis supaya dia bisa merencanakannya dengan baik. Dan dia juga mendapat dukungan yang nyata karena kemudian orang-orang Yahudi kemudian bersedia tentu saja untuk mendukung dia dan dia yakin akan pertolongan Tuhan. Walaupun dimusuhi Bapak Ibu ayat 19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, katakan Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat ke Yerusalem. Keyakinan akan pertolongan Tuhan. Kembali Bapak Ibu kita bisa melihat paradoks ya, yakin Tuhan yang kemudian akan menolong mereka membangun dan Nehemia melakukan dengan strategi yang sangat cerdik. Tapi bahkan kita bisa melihat bahwa strateginya belum selesai. Next kita melihat Nehemia 3. Betapa Nehemia 3 itu adalah kalau kita melihat ini adalah catatan-catatan siapa yang bekerja di mana, siapa yang bekerja di mana. Nah, kita mulai dengan kepemimpinan yang dengan teladan. Ayat 1, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Perhatikan para imam ya, bahkan imam besar dan para imam beri teladan untuk ikut gotong royong. Tentu saja mereka bukan orang yang biasanya membangun secara fisik, tetapi kita melihat semuanya ikut karena memang tenaga pasti sangat diperlukan. Dan kemudian semuanya ikut. Nah, umat kemudian kalau kita lihat catatan ini Bapak Ibu ya, umat kadang diidentifikasikan dari tempat asal mereka, kadang dari garis keturunan. Ya, cara orang dulu mencatatkan memang dari kota apa atau dari keluarga apa. Next.
Tapi tentu saja Bapak Ibu ya, selalu saja ada orang yang bermasalah dan memang ternyata ada orang-orang yang sombong. Ayat 5, dan berdekatan dengan dia orang-orang tekwa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka ya. Jadi ada pemuka-pemuka yang tidak mau turun tangan. Tetapi para pemimpin yang lain dengan sukarela membantu. Sehingga kalau kita melihat ayat 9, berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem. Kita bisa melihat ayat 12, berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain ya. Jadi ada kayaknya pemimpin-pemimpin yang merasa sombong, masa aku juga harus ikut ya nyemen-nyemen atau seperti itu, tetapi ada yang kemudian bersedia. Nah, next kita lihat lagi kecerdikan yang dilakukan Nehemia. Kecerdikan dalam pengaturan. Nah, Bapak Ibu, pada waktu itu musuh sudah ada ya. Jadi mereka menunjukkan kalau mereka itu adalah musuh. Nah, karena itu Nehemia tahu dia harus berstrategi. Nehemia tahu ya, mudah sekali kalau pekerja sedang bekerja, tahu-tahu nanti diserang musuh, mereka akan lari dan meninggalkan pekerjaan mereka. Nanti bagian yang sudah mereka perbaiki dengan mudah bisa diruntuhkan kembali. Jadi para pekerja diatur untuk bekerja dekat dengan rumah mereka. Kita melihat misalnya ayat 23, di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Ya, ayat 28, mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Supaya apa? Supaya nanti kalau sampai mereka diserang, mereka bersedia melawan. Karena kalau mereka lari, yang akan dihancurkan kemungkinan adalah rumah-rumah mereka. Karena mereka bekerja dengan dekat rumah mereka. Ya. Dan tentu saja ini menaikkan motivasi para pekerja untuk bekerja dengan lebih sungguh-sungguh, lebih tepat, lebih aman keluarga mereka. Ya. Sehingga kita melihat betapa cerdiknya Nehemia. Kan itu kenapa banyak orang sebenarnya mempelajari Nehemia untuk manajemen Bapak Ibu sekalian ya, karena memang Nehemia sangat cerdik di dalam dia mengatur pembangunan tembok Yerusalem dan mengatasi masalah-masalah. Next, kemudian kita melihat semangat dalam tantangan. Bahkan Bapak Ibu ada anak-anak perempuan yang membantu ayah mereka. Ayat 12, berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang lain mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Kan zaman kuno ya, bahkan zaman sekarang juga anak perempuan jarang dong ikut membangun secara fisik loh ya. Kita berbicara tentang membangun tembok Yerusalem secara fisik. Dan bahkan kelihatannya ada yang bekerja di lebih dari satu tempat ya. Sehingga kalau saya bandingkan ayat 4, berdekatan dengan mereka Meromot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Bereka bin Mezebzael, berdekatan dia Zadok bin Baana, dan kita melihat nama yang sama muncul misalnya di ayat 21. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut ya. Masih ada 5 dan 27, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, menunjukkan betapa semangatnya rakyat yang dipimpin oleh Nehemia. Next. Kita melihat bahwa kekurangan keahlian bukanlah masalah. Tentu saja kita tahu bahwa para pekerja bukan ahli bangunan, tetapi ternyata tidak bermasalah, semua bergotong royong untuk melakukan pembangunan. Nah, dengan adanya nama-nama ini dicatat, walaupun mungkin bagi kita membosankan ya, tapi Bapak Ibu, bagi mereka yang dicatat namanya, bagi nanti keturunan mereka yang melihat nama nenek moyang mereka dicatat, bukankah itu adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa ya? Catatan nama-nama ini menunjukkan perkenanan Allah terhadap apa yang sudah dilakukan umat. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak sih kalau nama kita tercatat dalam Alkitab loh? Waduh, itu sudah tidak tahu kehormatan seperti apa. Kalau saja nama kita tercatat dalam sejarah Republik Indonesia saja misalnya ya, itu sudah merupakan kehormatan yang begitu luar biasa.
apalagi dalam Alkitab ya. Dan ini menunjukkan Allah begitu berkenan dengan semangat gotong royong mereka, semangat mereka membangun tembok Yerusalem. Nah, next kita kemudian melihat Nehemia 4-6 berhasil melalui tantangan. Tapi rupanya ya, walaupun sudah berstrategi bukan berarti semuanya berjalan dengan mulus sehingga kita bisa melihat sekarang pertama-tama ternyata tantangan dari luar. Pasal 4 diceritakan bagaimana musuh dengan sengaja menghina mereka, cemoohan. Tapi Bapak Ibu perhatikan ya, walaupun musuh-musuh Nehemia mencemooh, mengancam dan sebagainya, tapi tidak berani menyerang. Saya pikir Nehemia dengan sengaja dulu meminta surat dari raja, kan, dan berarti sudah tersebar nih, ini adalah utusan dari raja. Kalau pekerjaan yang sebenarnya merupakan perintah dari raja itu diserang, berarti orang itu melawan raja. Dan ternyata musuh-musuhnya juga tahu akan hal itu, kan itu mereka itu hanya berani mencemooh dan mengancam berkali-kali, tapi tidak pernah berani menyerang. Dan Nehemia meminta kepada Tuhan untuk membalaskan perbuatan musuh. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab sering sekali ya menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab meminta Tuhan membalaskan. Tapi saya mau supaya kita ingat satu hal Bapak Ibu ya, meminta Tuhan membalaskan artinya meminta Tuhan memberikan keadilan. Nah, kalau kita bisa mengerti seperti itu, maka kita bisa mengerti kan, tidak ada waktu di mana kita tidak boleh meminta Tuhan memberikan keadilan, ya. Next kita melihat ancaman, ya. Jadi seperti saya katakan, mereka itu berusaha mengancam. Saya bacakan beberapa ayat saja dari ayat 7 pasal 4 ya, dari ayat 7. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar, jadi musuh cukup banyak tuh Bapak Ibu ya, bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nah, ternyata musuh banyak dan Nehemia itu dikelilingi oleh musuh. Sanbalat dan Tobia ada di Samaria, berarti utara dari Yerusalem. Ada orang Arab, berarti ada di selatan Yerusalem. Ada orang Amon di timur dan orang Asdod, yaitu bekas wilayah Filistin di pesisir barat. Bayangkan mereka itu ternyata musuh itu sangat strategis berada di sekeliling Yerusalem. Dan kita melihat bahwa Nehemia mengajak umat untuk berdoa dan berjaga. Next. Tapi ternyata masalah bukan dari luar saja. Dan kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, masalah yang paling menakutkan adalah masalah dari dalam sendiri. Ternyata kita melihat ya, ancaman-ancaman itu juga tentu saja mempengaruhi ya, karena itu kita melihat ayat 10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Dan ternyata bukan cuma ancaman ya, kita melihat bahwa mereka juga sudah sangat letih, pasti pekerja itu terbatas, karena itu kenapa sampai imam, para pemimpin, bahkan ada anak-anak gadis yang turun tangan ya. Ayat 11, tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Bayangkan, di tengah-tengah begitu banyak pekerjaan, mereka letih, ada ancaman dari musuh. Belum lagi kemudian ada orang-orang Yahudi memberikan mereka peringatan. Ayat 12, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Jadi sudah sebagian orang-orang Yahudi itu sendiri juga sudah ketakutan. Aduh, mereka sebentar lagi akan menyerang. Ingat ya, musuh-musuh mereka memang terus mengancam. Next, kita melihat mempersiapkan perlawanan. Walaupun Nehemia mungkin berpikir mereka tidak berani menyerang karena dia ada surat raja, ada surat pengantar, tapi
just in case toh ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengantisipasi yang terburuk. Karena itu kita melihat Nehemia pun mengantisipasi tersebut dan dia menyiapkan senjata. 13, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka ya. Jadi tempat-tempat yang rawan diserang kemudian dipersiapkan senjata. 14, ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Memotivasi untuk tidak takut dan bersandar kepada Tuhan dan demi keluarga yang dikasih. Ingat ya, mereka itu bekerja dekat rumah mereka. Strategi selanjutnya, bekerja sambil berjaga-jaga. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat 15 sampai 20 ya, maka mereka itu bekerja dengan kalau misalnya cuma perlu satu tangan untuk bekerja, misalnya ngangkut batu, maka yang satu tangan itu pegang senjata. Kalau perlu dua tangan, senjatanya diikatkan pada pinggangnya ya, sehingga kita melihat bahwa ada bekerja sambil berjaga-jaga dan juga kemudian dipersiapkan ya, dipersiapkan kalau ternyata ada yang menyerang, nanti ada yang meniup sangkakala, dan kalau sudah begitu nanti kita harus berkumpul di tempat ini atau di tempat di mana serangan itu terjadi dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa Nehemia kemudian sudah mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Bahkan disuruh siaga 1. Kita lihat ayat 21 sampai 23. Kemudian kami melakukan pekerjaan itu sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Bayangkan, dari pagi sampai malam ada yang berjaga-jaga. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Jadi orang-orang yang rumahnya tidak di Yerusalem disuruh semuanya tinggal di Yerusalem sehingga dengan mudah berjaga-jaga. Ayat 23, demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Bayangkan, jadi tidur pun dengan pakaian lengkap ya, supaya kalau musuh menyerang, mereka dibangunkan, mereka bisa langsung bangun dan kemudian langsung melawan musuh. Next. Tapi ternyata bukan itu saja, kita melihat tantangan dari dalam, keluhan dari umat. Ada keluarga yang kekurangan uang, ayat 2, ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Ada keluarga yang sudah menggadaikan rumahnya, ayat 3, dan ada yang berteriak ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Dan ayat 4 juga ada yang berteriak kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja. Dan bahkan yang anak-anaknya sudah dijual menjadi budak, ayat 5. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak perempuan kami menjadi budak. Ya, nah next. Tentu saja ini harus kemudian diselesaikan. Karena itu kita melihat semua hutang akan dihapuskan. Ayat 10 juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka, biarlah kita hapuskan hutang mereka. Ya, jadi disuruh bahwa yang sudah meminjam, apalagi membungakan, seharusnya ya tidak membungakan. Nehemia kelihatan juga meminjam, tapi kita mungkin bisa memastikan bahwa Nehemia tidak membungakan ya. Kemudian kita melihat ayat 11, biarlah kami kembalikan kepada mereka, kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun. Ladang dan kebun disuruh kembalikan kepada pemilik.
Dan supaya jangan ya nanti sudah dikembalikan diambil lagi, Nehemia tentu saja mengerti disuruh mereka bersumpah ya di ayat 12. Bagian akhir, lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan mentaati janji mereka. Dan bahkan diberikan ancaman kutukan. 13 juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Ya, jadi kita melihat Nehemia sangat tegas ya, dia melakukan. Dan apa yang dilakukan Nehemia itu adalah hal-hal yang tentu saja kalau kita bisa melihat juga ada di dalam Taurat ya, misalnya hutang dihapuskan, ladang dan kebun dikembalikan, walaupun biasanya hutang dihapuskan hanya pada tahun ke-7 dan ladang dan kebun dikembalikan pada tahun Yobel. Kemudian kita melihat teladan dalam kepemimpinan. Menyuruh umat melakukan hal yang tentu saja sangat merugikan mereka ya, terutama orang-orang kaya. Kita bisa bayangkan tentu saja tidak mudah. Nehemia next ya, Nehemia harus kemudian memberikan teladan. Nah, Nehemia nanti menjadi bupati selama 12 tahun ya, Bapak Ibu. Jadi tadinya sebenarnya ya dia pulang nanti kembali menjadi bupati. Dan dia kemudian mengatakan di ayat 15, jadi ini mungkin ya berbicara sebelumnya, maksudnya dijadikan satu, berarti apa yang dilakukan Nehemia mungkin tidak hanya pada waktu pembangunan saja ya. Dan kita melihat dikatakan bahwa 15, tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Dan karena dia kasihan kepada rakyat, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Dan ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa itu. Jadi dia tidak mengambil hak bupati karena kasihan kepada rakyat dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan upah. Next, kemudian kita melihat ada tantangan terhadap diri sendiri. Nah, saudara, konteks pekerjaan hampir selesai ya. Ayat 1, ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lubang, walaupun sampai pada waktu itu pintu-pintu gerbang belum kupasang. Tembok selesai, cuman pintu gerbang. Nah, musuh kemudian mencoba menakuti seperti sebelumnya. Dan kemudian diberikan surat kaleng untuk memancing Nehemia meninggalkan pekerjaan. Nah, Sanbalat sampai mengirim surat 4 kali mengajak Nehemia bertemu dan mengancam dengan surat kaleng pada surat yang kelima bahwa dia mendengar bahwa Nehemia mau menjadi raja dan ngancam bagaimana kalau raja mendengar tuh apa yang terjadi ya. Tentu saja semuanya itu adalah omong kosong. Ya, dan itu adalah tujuannya supaya Nehemia menjadi takut dan bersedia bertemu dengan Sanbalat. Dan tentu saja tempat bertemunya itu agak jauh, memerlukan perjalanan mungkin 1 hari lebih, bolak-balik bisa 2 hari lebih, dan itu akan menunda pekerjaan. Nah, kita melihat ya apa yang terjadi next. Bukan itu saja, Nehemia tetap tidak mau bertemu dan sekarang jebakan melalui nabi palsu. Nah, Imam Semaya berpura-pura peduli dengan keselamatan Nehemia dan meminta Nehemia bersembunyi dalam bait Allah. Tapi Bapak Ibu, Nehemia bukan keturunan imam, mana boleh bersembunyi dalam bait Allah. Jadi Nehemia tentu saja tidak mau melakukan, ya. Dan kita melihat akhirnya kemenangan dari kesulitan. Akhirnya tembok Yerusalem selesai dibangun dalam waktu 52 hari. Ayat 15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari.
Tapi ternyata musuh masih tidak berhenti membuat masalah melalui pemimpin, ya. 17, pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia dan sebaliknya mereka menerima surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, berarti mengadakan perjanjian dengan dia, sebab dia adalah menantu Sekaya bin Arab, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Bereka sebagai istri. Musuh-musuh itu ternyata juga berbesanan dengan orang-orang penting di Yerusalem, ya, dan bahkan mereka memuji-muji Tobia, ya, di depan Nehemia. Jadi pelajaran apa next yang bisa kita dapatkan, Bapak Ibu sekalian? Pertama, kita perlu mengikuti beban yang Allah berikan. Ingat ya, Nehemia adalah seorang juru minum pejabat yang sangat tinggi dan dia mau, boleh dibilang turun pangkat kan, akhirnya hanya menjadi bupati, ya. Kemudian berani meminta hal-hal besar dalam pekerjaan yang Allah berikan. Ingat ya, Nehemia meminta surat, meminta supaya nanti ada pembesar yang menyediakan barang-barang yang dia perlukan. Dan ingat, mentaati Allah bukan berarti tidak ada tantangan. Dan ternyata tantangan bukan hanya dari luar, dari musuh, tetapi juga bisa dari dalam. Next. Kita perlu mengetahui firman dengan baik supaya dapat bertindak dengan benar. Ingat nggak tadi, Nehemia imam itu ada imam yang ternyata sudah bersekongkol dengan musuh, ya, mengatakan kepada Nehemia bahwa aku itu dengar kamu mau dibunuh malam ini, ayolah mari kita bersembunyi di bait Allah. Tapi Nehemia dengan cepat menolak karena dia tahu bukan dari Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan mau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu firman, ya, kita bisa bertindak dengan benar. Dan menjadi pemimpin yang baik berarti melakukan apa yang diperintahkan kepada bawahan. Nehemia sendiri juga, ya, melakukan apa yang dia perintahkan. Misalnya kalau dia meminjamkan uang, dia kemudian menghapus hutang tersebut. Dan tentu saja Nehemia tidak seperti yang lain, ya, yang dengan sengaja menjual budak Ibrani kepada orang asing dan sebagainya. Dan kita bisa melihat betapa tegasnya dia terhadap anak-anak buahnya yang melanggar firman Tuhan. Oke, saya berikan kesempatan. Apakah ada pertanyaan?